لا شريك لك لبيك إن الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan panggillah manusia untuk berhaji. Ayat ini terkait peristiwa setelah selesainya Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Jadi ayah dan anak yang sama-sama bahu-membahu membangun Ka'bah. Tapi kemudian Ibrahim sang ayah diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menyeru manusia berdatangan ke Mekah. Situasi ini tidak mudah bagi Ibrahim karena tempat yang akan dituju ini bukanlah sebuah tempat rekreasi yang dengan mudah orang bisa mengunjunginya. Jadi kalau para jemaah haji tahun 40-an misalnya atau tahun 50-an itu memang masih sering diazanin sebelum berangkat ya. Karena seringkali nggak balik. Gitu. Dengan resikonya di jalanan dulu katanya masih banyak penyamun di tengah jalan. Ada perompak di tengah jalan, perampok gitu. Dan suasana pada masa itu Saudi Arabia juga lagi miskin-miskinnya. Belum dapat minyak kan. Dapat minyak kan nanti di zaman Raja Faisal. Walau minyak bukanlah solusi. Bukan solusi. Kekayaan yang diberkahi itu adalah kekayaan yang bisa dinikmati oleh orang miskin sebanyak-banyaknya. Nah di Arab masih banyak orang miskinnya. Masih banyak orang miskinnya. Sementara di zaman Umar bin Abdul Aziz, 2,5 tahun Umar bin Abdul Aziz memimpin Jazirah Arab pada masa itu. 2,5 tahun itu zakatnya itu dipegang keliling kampung. Dari satu kampung ke kampung nggak dapat siapa yang berhak menerima zakat. Artinya apa? Makmur. Padahal belum ada minyak. Ibrahim diperintahkan untuk panggil manusia. Datang. Dengan semua resikonya. Di antara resikonya adalah tidak ada sarana komunikasi untuk memanggilnya. Seandainya bapak-bapak nih yang ditugaskan panggil orang ke Mekah saat itu kira-kira mau nggak Pak? Nggak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada speaker lah pokoknya. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim sempat bertanya kepada Tuhannya. Tuhan, kaifa ad'un nas? Gimana cara saya manggil manusia datang ke sini Tuhan? Lawang perangkat komunikasinya tidak ada. Allah, ya, padahal ini udah perintah Allah. Yang namanya perintah Allah kan harusnya nggak usah bertanya kan? Pasti benar kan? Tetapi pertanyaan Ibrahim ini menjadi rasional dan dibolehkan. Karena untuk memuaskan rasio. Dan itu tabiat manusia. Tabiat manusia itu lemah. Hanya mau mempercayai kalau sesuatu itu masuk akal gitu kan. Kalau nggak masuk akal, nggak bisa menerima kebenaran kan. Ya. Kalau begitu lemah atau kuat manusia? Ini penting sekali memahami ini. Sebab kita akan berjalan menjumpai Allah. Di sini kita berada di antara dua misteri. Misteri rasio yang memuaskan dan terukur. Dan yang kedua, misteri wahyu yang tidak terlihat dan susah diukur. Jadi perjalanan kita sebetulnya, ini perjalanan menuju keseimbangan. Kita berada di antara dua misteri ini. Ini barangkali nilai yang ingin saya tanamkan di manasik hari ini. Bahayanya manusia itu
hanya mau menerima kebenaran kalau kebenaran itu masuk akal. Sementara akal ini mau menerima itu karena kausalitas, sebab dan akibat. Ini otak nih tidak bisa menerima kebenaran sebagai akibat kalau tidak jelas sebabnya. Dan ini yang menentukan kualitas haji kita masing-masing nanti. Kualitas umroh kita ini ditentukan oleh cara pandang ini. Nanti yang bertauhid dengan yang aneh-aneh di Masjidil Haram juga kelihatan dari sini. Saya pernah dibimbing oleh seseorang, saya kira mau diajakin ke Hajar Aswad atau ke Multazam, ternyata diajakinnya lihat tiang Masjidil Haram. Karena pengen tahu cara berpikirnya seperti apa nih si Bapak, saya ikutin lah. Saya ikutin. Ternyata, kan saya udah pernah kuliah di Madinah dan saya sering etikaf di daerah situ. Saya diperlihatkan, ternyata cuma ingin melihat tiang Masjidil Haram yang marmernya agak kemerah-merahan. Oh ya? Kenapa? Dia menjelaskan lah. Di tiang ini nih ada keistimewaannya sendiri. Ya ampun, kok jelasin tiang marmer. Dengan semua keajaiban supranaturalnya. Padahal yang menjadi pusat tujuan kita sebetulnya adalah ya Ka'bahnya itu dengan semua keajaiban sisi-sisinya. Kok jadi gue diajak lihat marmernya? Jadi perjalanan kita menuju tanah suci ini sebetulnya adalah perjalanan menjumpai Allah di baitnya. Seperti Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia ke tanah suci. Awalnya Ibrahim sendiri masih ngeblank. Tuhan, gimana cara saya panggil manusia datang ke sini? Sarana komunikasinya tidak ada. Sementara awareness harus saya tanamkan. Kesadaran harus saya tanamkan kepada orang yang saya panggil supaya mereka datang ke sini. Secara hukum kausalitas, yang namanya orang itu mau datang itu kan kalau ada ketertarikan. Iya kan? Sementara gimana orang mau datang ke Mekah, Tuhan? Awareness dari masyarakat yang mau saya panggil tidak ada. Relasi saya dengan mereka juga tidak terbangun. Celakanya, sarana komunikasinya juga tidak ada. Wa azin fin nasi bil haji. Akhirnya Allah puaskan Ibrahim dengan kata-kata yang kedua. Ya tukari jalan wala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Panggil saja, kode operasinya begini kata Allah. Niscaya mereka akan datang dari negeri yang jauh, meski harus jalan kaki, dan mesti hingga kurus kering unta mereka. Kenyataannya memang begitu. Banyak loh jamaah haji itu yang pejalan kaki dari negara Timur Tengah itu. Yang tinggalnya boro-boro dapat hotel. Bisa di emperan-emperan aja, kemudian gantung gembolannya itu di pagar Masjid Nabawi, dia udah bersyukur. Yang penting dapat visa bisa jalan. Makanya kalau ada haji akbar biasanya, itu mendadak penuh itu musim haji. Sehingga jalan kaki pun mereka jalani itu. Orang dari sana. Tapi kalau dari Indonesia nggak mungkin lah ya jalan kaki. Terlalu banyak lautan yang harus diseberangi. Ya. Sampai sejauh itu, Ibrahim alaihissalam juga sebetulnya belum memuaskan logikanya. Kok bisa ya Tuhan ya, dari negeri yang jauh, jalan kaki, bahkan kurus kering untanya, kok mau datang ke sini? Itu sama dengan kita juga sebetulnya. Iya juga ya, kita kan udah berkali-kali kok mau datang ke sana ya. Pasti punya motif yang beda-beda satu sama lain. Tapi pada titik tertentu memang kita akan mencapai sesuatu. Ibrahim alaihissalam juga mengalami proses berpikir itu. Proses spiritualitas seperti itu. Sampai Allah perlu yakinkan dia. Kode operasinya, ya tukari jalan. Wa ala kulli dhamirin. Ya tina min kulli fajjin amir. Ibrahim, tadi kan komplainnya
Apa iya orang mau datang ke sini? Sarana komunikasi aja kagak ada. Awareness saja mereka belum punya, kok mau datang ke sini? Ini sebetulnya saya juga lagi memancing Bapak dan Ibu untuk mencari alasan. Apa alasannya mau pergi ke sana? Karena itu akan menjadi dasar niat. Besar kecilnya niat akan menentukan perolehan pulangnya nanti. Ini kewajiban saya di sini. Khawatirnya, ini ada traveling terselubung gitu. Khawatirnya, ada perasaan-perasaan permukaan yang didukung oleh dana yang cukup dan waktu yang luang, berangkat aja daripada saya ingin agar ini yang permukaan-permukaan ini macam-macam lah. Macam-macam motifnya. Ya, dulu waktu saya masih jomblo, motif pertama umroh itu sebetulnya jodoh. Jodoh. Itu si subjeknya. Sementara orang tuanya, kenapa umroh? Ya cariin jodoh buat anak saya di Masjidil Haram. Gitu. Tetangganya ikut juga, kenapa? Ya ikut mendukung doanya si ibu, lagi cari jodoh. Kalau gitu sih jadi kayak ceritanya, ada anak terlambat masuk kelas. 3 orang. Duduk. Distrap lah bertiga. Kenapa kamu terlambat? Di mimpi, saya sedang diajak sama orang tua saya keliling dunia. Oh, terus? Ya karena pas saya bangun rugi banget nih, perjalanan belum selesai. Akhirnya saya terlambat sekolah, Pak Guru. Oh, itu alasannya. Iya. Dari mana? Keliling dunia dalam mimpi ikut orang tua. Terus, yang kanan ditanya, kamu kenapa terlambat? Ya saya bermimpi ikut dia, Pak Guru. Satu lagi, kenapa? Ya saya diajak sama teman saya yang itu, Pak Guru. Di mimpi juga, iya gitu. Ini apa analogi saya, kebersamaan ini. Kebersamaan ini tentu seringkali adanya waktu yang luang, rezeki yang cukup, kebetulan bisa berangkat bersama orang yang telah menginduksikan mimpinya ke dalam benak kita. Gitu. Sehingga menjadi mimpi bersama. Tapi apakah sudah cukup itu untuk pergi ke Tanah Suci? Saya perlu membawa kita untuk lebih dalam lagi. Apa yang lebih dalam lagi? Pertanyaan Ibrahim yang kedua, ketika disuruh menyuruh manusia ke seluruh dunia. Rabb, saya tahu, tapi stop. Alaika da'wah wa alainal balagh. Itu dalam tafsir. Ibrahim, jangan bertanya lagi. Tugas kamu cuma menyampaikan, dan tugas akulah yang menghubungkan penyampaianmu ke para pendengarmu di seluruh dunia sampai ke dalam hatinya. Siap Tuhan. Jadi ada kemantapan Ibrahim, ada keyakinan yang mendalam akan jaminan Allah bahwa Allah akan membawa pesan Ibrahim ke lubuk hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalamnya, cinta kepada Allah, untuk ruku dan sujud, untuk tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Barulah puas Ibrahim. Nah, ini yang penting yang saya bilang. Kita akan berada di antara dua misteri. Misteri rasio yang tidak pernah bisa menemukan hakikat kebenaran, karena rasio manusia dasarnya cuma kausalitas, sebab, akibat. Dan yang kedua adalah wahyu yang tidak akan pernah bisa kita capai puncaknya. Nggak akan pernah bisa. Jelas ya? Jadi kita hidup ini di antara dua misteri hidup kita ini. Apa yang akan kita lakukan? Sangat dipengaruhi oleh dua hal. Satu, kekuatan keyakinan niat kita dari sini. Dan yang kedua, kekuatan rasio kita berdasarkan ilmu yang kita peroleh. Karenanya, manasik berapa kali pun tidak akan cukup. Berapa kali pun manasik kita akan lakukan, itu nggak akan cukup.
Berarti harus kembali kepada individu-individunya untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya. Sebab keluhan semua orang travel. Satu hal persoalannya jemaah haji dan umroh Indonesia. Sangat minim ilmunya. Modalnya cuma niat dan ongkos. Ya, ini faktanya. Harusnya orang pulang haji itu kalau zaman kemerdekaan memberikan perubahan pada bangsa kan. Jemaah haji pada masa lalu itu kan memberikan sekali banyak manfaat kepada masyarakatnya. Contohnya, orang yang nggak pernah haji tetapi dipanggil haji karena saking banyak manfaatnya dalam segi keagamaan itu Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman ini hidupnya memang lama di gerilya. Ya, lama menggerilya hidupnya. Nah, Jenderal Sudirman ini kemudian di tempat di mana beliau singgah itu diadakanlah kajian-kajian agama untuk memompa semangat jihad. Semangat jihad bangsa Indonesia itu yang tidak tertulis dalam sejarah dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Apa? Kalau Pak Kaji dalam bahasa Jawa Tengahnya dulu itu. Pak Dirman itu kan orang Purwokerto ya. Saya kemarin dapat ceritanya. Jadi karena saking manfaatnya secara keagamaan bagi orang sekitarnya, sehingga dia dipanggil Pak Haji. Padahal beliau tidak pernah haji. Itu Jenderal Sudirman. Dan beliau yang mengkonsolidasikan Hizbullah dengan fisabilillah, sebuah kekuatan rakyat pada masa itu. Dan kemudian Jenderal Sudirman lah yang merajut kekuatan Hizbullah dan fisabilillah ini dengan pesantren-pesantren di mana beliau kunjungi. Dan di situ kemudian ditarik garis jihad fisabilillah untuk membebaskan Indonesia. Sampai lupa pergi haji. Tapi dipanggil Pak Haji. Dan satu hal lagi, Indonesia ini bisa merdeka adalah karena hasil konsolidasi jemaah haji di Tanah Suci. Saya, waktu kuliah di Madinah tahun 90, banyak bertemu dengan orang-orang tua masa lalu, orang Indonesia yang di sana, yang menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia, tapi tidak tertulis dalam sejarah. Itulah karenanya Snokoglonya berkepentingan melarang umat Islam pergi ke Tanah Suci. Sulit. Bahkan Pak Harto ketika pergi haji tahun 94 itu dengan perjuangan yang tidak mudah. Karena Pak Harto saat itu mulai berhijau-hijau ria bersama Ijmi yang dibawa oleh Habibie saat itu sudah mulai dekat Islam, sehingga Amerika mulai melihat ini sudah waktunya harus dilengsarkan. Tapi saya nggak mau masuk ke wilayah politik, karena saya termasuk orang yang di lobi pulang dari Madinah. Saya diminta untuk menjadi salah satu anggota protokoler istana pada saat itu. Hanya gara-gara saya berhasil menjadi interpreter di sebuah acara di Hilton di Mekah. Dan kepala rumah tangga itu bilang sama saya, kita masuk bareng-bareng, kita hancurkan berhala yang ada di Cendana. Dan itu sudah mulai, dan Pak Harto sudah mulai mengarah ke sana. Saya ingin katakan begini, ternyata dari beliau ceritanya untuk bisa pergi haji saja itu susahnya setengah mati. Kenapa? Karena kalau orang sudah pergi ke Tanah Suci, satu kata kunci yang harus dia miliki. Jiwanya menjadi bebas, merdeka dari berbagai macam penindasan, karena akar daripada kolonialisme, kemusyrikan, otoritas di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada lagi. Otoritas yang harus ditaati cuma Allah dan Rasulnya. Dan kalau manusia sudah punya itu di dalam jiwanya, bahaya, tidak bisa ditindas.
tidak bisa diperbudak. Bahaya manusia dalam kondisi seperti itu tidak bisa dikendalikan secara keduniaan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa jemaah haji, jemaah umroh pada masa lalu bermanfaat bagi orang banyak. Simpelnya, membuat Indonesia bisa merdeka. Karena mereka bebas dari kemusyrikan. Artinya apa? Dia tidak mau ada otoritas-otoritas di luar Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau ada kekuatan yang mendikte dirinya jika itu tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau terikat pada ikatan-ikatan semu yang tidak membuat dia bisa menjumpai Allah dan bisa menjumpai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya misi utama kita pergi umroh. Segmen 1 selesai. Ini misi besar perjalanan kita pergi umroh ini. Dan karenanya nanti diskusi bisa kita perluas. Mulai dari cara beribadah, kita harus lepas dari berbagai macam bentuk ibadah tradisi yang di luar otoritas Allah dan Rasulnya. Kedua, kita harus keluar dari berbagai macam bentuk pemikiran dan ideologi yang itu sudah terlanjur ada dalam benak kita, padahal itu bukan bersumber dari otoritas dari Allah dan Rasulnya, bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab selama masih ada kesyirikan di dalam diri kita, nggak mungkin Allah sebagai tuan rumah di rumahnya itu mau menjumpai kita. Hanya yang diterima Allah saja yang bisa mendapatkan kehormatan sampai ke rumahnya. Saya ingin bilang, di tingkat basic, mudah-mudahan Bapak dan Ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah dan diterima oleh Allah bertamu di rumahnya, di baitnya. Itu juga harus ada di dalam benak. Ingat ya, kita ini pergi umroh, kita ini sedang ingin bertamu, menjumpai Allah di rumahnya. Hati-hati. Ada orang berkunjung ke rumah Allah, tapi nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah. Saya ulangi. Ada orang berkunjung ke rumah Allah, di rumahnya, tapi tidak diterima oleh Allah. Wah, ini indikatornya memang susah ini. Apa indikatornya kira-kira? Karena diterima nggak diterima oleh Allah itu kan abstrak ya. Susah, apa ukurannya? Enggak, sebetulnya nggak susah. Orang itu kelihatan mabrur, itu udah kelihatan dari mau berangkatnya. Udah, Bapak Ibu mau tahu gimana cara matinya nanti? Sudah kelihatan dari sekarang. Mau tahu cara matinya gimana? Lihat cara hidupnya gimana. Hadis Nabi SAW, bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Bagaimana cara kamu dibangkitkan dari kuburmu, adalah bagaimana cara matimu. Seperti itu nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Jadi sekarang sudah tahu. Nanti kira-kira matinya dengan cara seperti apa? Ya lihat. Umur kita habiskan ini buat apa? Yang umurnya dihabiskan dalam ketaatan, insya Allah meninggalnya juga dalam ketaatan. Yang umurnya dihabiskan dalam kemaksiatan, matinya juga dalam kemaksiatan. Yang menghabiskan umurnya untuk mencari akhirat, matinya juga dalam keadaan mencari. Yang menghabiskan umurnya untuk mencari dunia, matinya pun dalam keadaan mencari dunia. Udah kelihatan itu. Dan bagaimana cara matimu, begitulah nanti juga cara kamu dibangkitkan dari kuburmu. Nah sekarang, kalau kita ditanya, jadi kita udah tahu dong kita mabur atau nggak mabur dari sebelum berangkat? Iya. Dari apa indikasinya? Kita bakal diterima oleh Allah apa enggak nanti di baitnya? Indikatornya sederhana.
kita termasuk orang yang gampang nggak melakukan ketaatan. Misalnya nih, tanggal 28 kita mau berangkat nih. Ya, yang perlu dipersiapkan itu bukan jaket dulu menghadapi musim dingin. Ya, karena Allah nggak menilai jaketnya. Yang perlu dipersiapkan, bekal utama untuk menjumpai Allah adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal paling penting agar kita bisa diterima oleh Allah di rumahnya nanti adalah bekal takwa. 1 minggu ini, demi Allah, 1 minggu ini, saya melihat pada diri saya terlalu banyak dosa. Jadi, terus terang, ini terpaksa ingin memberikan contoh saja. Mau ke kamar mandi itu, istighfar di dalam hati itu enggak berhenti. Keluar juga hati juga istighfar. Semakin beristighfar, semakin melihat ada banyak lubang-lubang celah pada diri ini. Kenapa saya lakukan itu? Karena hati semakin berbunga-bunga, sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah. Apakah saya bakal diterima oleh Allah di rumahnya atau tidak? Sebentar lagi saya akan menjumpai Allah untuk menjadi tamunya. Apakah saya termasuk yang bakal diterima oleh Allah atau tidak? Bagi yang sudah terbiasa umrah, mungkin merasa sudah hafal. Hati-hati, bukan itu masalahnya. Karena saya baca datanya memang mayoritas sudah pernah pergi umrah. Pertanyaannya adalah, bahwa sudah cukupkah ketakwaan yang kamu bawa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan biasanya, indikator ketakwaan pertama kali yang kita bawa bukan merasa suci, bukan. Mbak, mau umroh ya? Iya. Wah, enak dong. Udah termasuk yang terpilih ya? Ya iyalah, gitulah kira-kira. Wrong. Absolutely salah. Ciri orang bertakwa itu akan semakin takut dengan Allah. Kata-kata tuqan. Sebetulnya takwa itu bisa cinta, bisa harap, bisa pasrah, bisa takut. Tetapi kenapa kata takwa itu menggunakan kata tuqan yang artinya takut? Sebab indikator modal ketakwaan itu adalah ketika kesyahduan cinta kepada Allah dibarengi dengan rasa takut. Man khasyar rahmana bil ghaib. Apalagi kalau sudah bisa takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, dan indikasi biasanya orang itu takut kepada Allah dalam kesendirian, banyak istighfarnya. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Jangan sampai kita hanya diterima di emperan rumahnya Allah dan Allah tidak menjumpai kita karena kita tidak cukup bekal untuk berjumpa dengan Allah di baitnya. Jadi definisi haji itu al-hajju artinya al-qasdu. Haji adalah menyengajakan diri, bersengaja. Bersengaja apa? Bersengaja menjumpai Allah di baitnya. Dengan bekal apa? Dengan bekal takwa. Bagaimana caranya? Dengan menyelenggarakan, mengerjakan semua manasik-manasik haji di masyair-masyair haji. Sehingga kita disebut pada saat itu sebagai nasikun. Orang-orang yang sedang beribadah. Dengan istilah nusuk atau nasik. Sebetulnya pertemuan ini sebagai manasik, ini penyimpangan makna. Karena manasik itu artinya, manasik itu maksudnya, ada masyair. Masyair itu jamak daripada syiar-syiar. Ya, ada miqat, ada Ka'bah, ada Bukit Safa dan Marwah, ada Mina, ini semuanya masyair. Ada Arafah, ada Muzdalifah, ini semua masyair. Setiap kegiatan kita
Di tempat masyair-masyair itu namanya sedang nusuk. Pelakunya disebut nasik. Jamaknya bermanasik. Itu artinya manasik. Masyair. Tapi kalau di kita, pelatihan gini disebut manasik. Ya artinya pelatihan bagaimana beribadah di tempat-tempat masyair itu. Oke. Jadi tangga selanjutnya, setelah kita punya bekal takwa, bagaimana ibadah-ibadah kita itu menjadi benar. Manasik kita ini menjadi benar. Disinilah butuhnya ilmu itu. Karena bekal utama untuk berjumpa dengan Allah di baitnya adalah takwa, maka takwa harus dijalankan sesuai dengan aturannya. Apa aturannya? Bapak dan Ibu, puncak ibadah kita nanti kan pakai ihram. Ya, puncak ibadah kita nanti dalam keadaan pakai ihram. Itu simbol apa kira-kira? Ya, simbol kafan. Itulah yang kita bawa saat kita mati nanti. Ingat ya. Jadi berihram itu sebetulnya apa? Bersimulasi mati. Ya. Sayangnya, kita ini lebih sering latihan bagaimana hidup. Jarang latihan bagaimana mati. Ya. Cara berpikir yang gak komplit itu membuat ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Lihat, wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai mengingat Tuhanmu yang telah banyak berbuat baik kepada kamu? Kok kamu bisa lalai mengingat Tuhanmu, wahai manusia? Jadi kita pergi umrah, puncak ibadah kita nanti berihram ini sebetulnya adalah utamanya bagaimana kita berhadapan dengan Allah yang puncaknya harus melewati pintu kematian itu. Itu puncaknya. Jadi insya Allah ada dua jenis perjumpaan dengan Allah nanti. Perjumpaan dengan Allah di dunia dan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Di dunia ini gaib, nggak mungkin kita bisa melihat fisiknya. Tapi untuk melihat fisiknya nanti setelah kematian. Itu ayanan. Kita bisa melihat dengan mata. Kalau terpilih. Nah dari sini, sekarang manasiknya. Saya akan persingkat. Berarti, bekal yang harus kita bawa ketika kita berumrah nanti ini adalah persiapan sukses berjumpa dengan Allah dalam keadaan hidup dan sesudah mati. Perjumpaan dengan Allah di dunia itu lewat kalbu. Tapi perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat itu bisa melihat langsung. Kalau begitu, orang yang mabrur nanti di umrahnya adalah orang yang selalu merasakan kebersamaan atau perjumpaannya selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kalbunya ini. Nah itu kelihatan nanti dengan zikirnya, tilawahnya, ibadah-ibadahnya, dan ketaatan-ketaatannya. Yang muda jangan sombong. Nanti kelihatan di sana siapa yang lebih hebat. Jangan meremehkan nenek-nenek. Jangan meremehkan. Di situ kelihatan orang kuat dan orang lemah. Di situ kelihatan. Kelihatan banget nanti di situ. Saya sering memperhatikan, ternyata ibu ini jauh lebih kuat dari saya. Ya. Ceritanya begini. Saya punya seorang teman. Itu sekarang menjadi pengurus masjid dan sangat taat. Tapi dia pengagum ibunya. Kenapa? Dia curhat ke saya. Ustaz, saya itu kalau dibangunin sama ibu saya, dari SMU sampai saya kuliah, kalau saya dibangunin sama ibu saya itu dalam keadaan pakai mukena.
nggak pernah saya dibangunin sama ibu saya dalam keadaan tidak pakai mukena. Seingat saya. Setelah saya balik itu. Dan biasanya, kalau saya mau wudhu, itu di atas sejadah ibu saya tuh, Qurannya sudah agak miring posisinya, tasbihnya juga udah berantakan. Berarti ibu saya sudah ngapain tuh sebelumnya. Bagi dia berkesan sampai setua ini. Lalu, saya tuh setiap jalan, malu banget sama ibu saya ke tempat duduk. Ibu saya yang tua itu udah bangun dari malam dan gampang banget, sementara saya yang kuat ini kok malah susah. Ya, memang masjid itu jauh jaraknya, hanya bisa ditempuh oleh hati yang khusyuk. Itu masjid. Para pelari maraton dan sprinter pun susah. Jarang yang sampai ke masjid larinya. Jarang. Yang jauh bisa dia tempuh, tapi ke masjid, lebih jauh lagi. Nah nanti, orang-orang yang berbakat mabrur umrohnya sudah kelihatan dari sini. Ketakwaannya, ibadahnya. Persiapan untuk menjumpai Allah itu lebih kencang daripada jaket, shawl, apalagi. Dan lain-lainnya. Ini bekal utamanya. Yang kedua, nanti kita ini kan umumnya ke Istanbul dulu. Ya. Lalu kemudian ke Mekah. Nanti kita akan mikotnya di atas pesawat, di Alam-Lam. Di Alam-Lam, jadi ibu-ibu nanti dari Turki udah pakai ihram aja langsung. Ya, karena jumlah kita nggak terlalu banyak, bapak-bapak nanti ihramnya juga ditaruh di cabin. Yang cowok ini semua. Ya, kita ganti, ya nggak usah terlalu demonstratif, semua ganti nanti pesawatnya oleng. Kalau kita serempak, jadi polanya ya pola soft aja lah, di kursinya aja. Gitu ya. Atau nanti jalan satu-satu, jangan bikin heboh gitu. Semua tiba-tiba berdiri jalan gitu kan. Nanti bingung pramugarinya. Yang kedua, niat umrahnya. Labbaika Allahumma umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mendarat kita di Jeddah. Di Jeddah kita akan langsung ke Mekah. Oke. Baru kemudian kalau memang dikehendaki dan sudah siap semuanya, kita langsung umroh. Langsung umroh pada malam hari itu. Nah, sepanjang perjalanan jangan lupa bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dari Mekah ke Madinah, jadi di perjalanan ya hemat-hemat tenaga. Ya vitaminnya, kesehatannya mesti dijaga. Dan saling menjaga, saling melindungi, dan saling memenuhi kekurangan yang lain. Gimana? Setuju nggak Pak? Agar kebersamaan ini selalu terjalin. Hal seperti ini bukan cuma meringankan kita secara keseluruhan, tapi yadullahi ma'al jamaah. Ini akan mendatangkan pertolongan Allah kalau kita bersama-sama. Yang merasa sudah pernah umroh, hendaknya memberikan manfaat kepada yang belum pernah. Ya. Misalnya begini. Al-ithar fil ibadah mamnu. Memprioritaskan orang lain dalam ibadah nggak boleh. Contoh, Bapak sudah di depan. Lalu bilang, silakan Anda aja di depan. Ini blow on ini. Nggak boleh. Udah depan surga malah ngasih orang lain, itu blow on, itu salah. Ya, itu nggak boleh. Yang saya maksud kebersamaan di sini adalah ibu-ibu misalnya ada yang belum pernah ke Madinah. Belum tahu ke Raudhah.
Nah, yang sudah pernah akan dapat pahala 200%. Ya, pulang dari Raudhah. Kenapa? Pertama, dirinya sampai ke Raudhah. Dua, mengajak orang sampai ke Raudhah. Itu dapat semua yang didoakan oleh orang yang dia tolong. 100% pahalanya si pengantarnya dapat. Dan jatah orang itu tidak terkurangi. Nah, karenanya jangan pelit-pelit. Ya, sayang kalau kita beribadah sendiri, ngerjain sendiri, lama. Disinilah fungsinya berjamaah. Kalau sendiri dapatnya 1, kalau berjamaah dapatnya 27. Nah, begitu juga doa. Ketika kita berhasil mengajak ke Raudhah orang yang belum pernah ke Raudhah, semua doa yang dia mintakan, tentu yang baik-baik bagi kita, gitu ya, itu akan 100%-nya ke kita semua. Itu hadisnya memang begitu. Man dalla ala khairihin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menuntun orang pada kebaikan, maka penuntunnya akan mendapatkan pahala kebaikan 100% seperti orang yang dituntunnya itu. Begitu juga bapak-bapak, ya, yang membantu kebutuhan yang lemah-lemah. Ya, yang muda-muda, yang kuat-kuat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang bawa anak remaja dan punya target khusus, boleh diberitahu kepada kami. Ya, agar kita bisa asesmen dia dan bisa bimbing dia. Jadi secara khusus maunya anaknya mau digimanain nih dalam perjalanan ini. Ya, secara bimbingan nanti kasih tahu ke saya dan kemudian ke ustadz yang lain, kita ngobrol. Jadi ada saatnya misalnya kalau dia laki-laki, oke, nanti sholat bareng sama kita. Ya, dekat saya selama perjalanan kita bisa treatment dia, atau dia punya persoalan kita bisa healing dia. Gitu ya. Ini jangan ragu-ragu. Ya, nanti itu kita akan kondisikan suasananya. Untuk teknis pada saat umroh, ya kami berharap dan mudah-mudahan Amin. Allah memberikan kekuatan kepada diri kami. Amin. Karena saya merasa bahwa ada kelemahan. Jadi kalau misalnya qadarullah kami tidak bisa meneruskan dalam ini, mudah-mudahan saya bermohon hanya bisa meneruskan dalam umroh itu. Kami kan harus menggunakan kursi roda. Iya. Nah, itu kan tentu kan tempatnya berbeda. Iya. Itu nanti bagaimana pelaksanaannya? Akan ada yang ngawal. Insya Allah ada guide kita yang tidak akan melepaskan ibu. Ya, Iya. di sa'i maupun di tawaf. Akan dikawal terus. Ya. Tapi kita doakan insya Allah sehat-sehat. Ya. Semua ibu tetap berprasangka baik. Ya. Berprasangka baik saja. Sebab di Masjidil Haram memang unik. Ada satu cerita. Ini mudah-mudahan memotivasi kita semua. Seorang kakek sudah 40 tahun konsisten, nggak pernah mau tinggalkan sholat jamaah di Masjidil Haram. Ini diwawancari oleh sebuah televisi di Arab. Padahal tempat tinggalnya itu jauh dari masjid. Oke? Lalu diwawancari si kakek ini. Berapa tahun kakek sudah melakukan ini? 40 tahun. Jadi tidak pernah absen. Ya, kecuali sakit. Pernah sakit. Nah, itu dia masalahnya. Pernah sakit. Tapi apakah kemudian gak sholat? Tidak, saya tetap sholat. Gimana ceritanya? Satu hari ketika dia berangkat rumahnya itu dipaksa ke rumah sakit oleh anaknya. Dikawal. Di tengah jalan, si kakek ini tiba-tiba menangis. Jangan bawa saya ke rumah sakit. Karena kesembuhan saya berasal dari Allah. Ini lupakan dulu rasionya. Ini saya bilang tadi, kita hidup di antara dua misteri. Logika manusia dan wahyu yang tak terbatas ini. Ini untuk motivasi
Ibu dan semua yang hadir di sini. Jadi kalau dari sekarang niat kita sudah kuat, itu energinya, fasilitasnya Allah siapkan. Ya. Dah. Di tengah jalan si kakek semakin sedih. Bawa saya ke masjid. Karena di masjid saya bahagia, saya sembuh. Jangan bawa saya ke rumah sakit. Anaknya masih ngotot. Bapak harus sembuh, Bapak harus berobat. Nanti sudah berobat bisa ke masjid lagi. Iya, tapi saya nggak bahagia. Sampai akhirnya si kakek ini menolak dengan tegas dan terpaksalah anaknya membawanya ke masjid. Semakin dekat masjid, hatinya semakin bahagia. Semakin dekat ke masjid, energinya sepertinya bertambah. Katakanlah ini sugesti. Tapi innamal a'mal binniyat. Karena niatnya yang benar. Niatnya yang tulus. Dia bilang di dalam wawancaranya itu dalam bahasa Arab, ketika saya masuk pintu masjid, tiba-tiba oleng badan saya. Penyakit yang saya derita itu tiba-tiba saya dapati menyerang saya. Namun ketika hampir saya jatuh, ada 2 orang laki-laki putih tiba-tiba mengangkat saya. 2 orang muda itu kuat sekali mengangkat saya. Dan saya dimasukkan ke dalam satu ruangan. Saya tidak tahu apakah itu ruang administrasi di Masjidil Haram, ataukah itu ruang apa gitu. Anehnya, di masjid itu seperti ada sesuatu yang diambil dari belakang pinggang saya. Dari 2 laki-laki itu. Dan keluar dari ruangan itu, hilanglah semua penyakit saya. Dan jadi selama ini saya tidak pernah tinggalkan sholat jamaah. Dan dia menceritakan itu dengan menangisnya. Keajaiban hanya terjadi pada kekuatan keyakinan. Pada kekuatan keyakinan. Tapi ketika kita sudah mulai lemah dengan semua rasio-rasio kita kemudian negatif thinking. Karena rasio kita ini seringkali dengan hitung-hitungannya enggak progresif keyakinan. Kadang malah menurun keyakinan dan semakin terlalu percaya kepada diri, kurang percaya kepada Allah. Terjadi. Seorang nenek waktu berangkat memang sakit. Saking cintanya anaknya, secara rasional diutuslah seorang pembantu untuk mengawal si nenek. Kejadiannya ini di rumah sakit Ajiat. Jadi Ajiat itu di belakang guest house, arah ke Bab Maji di sana. Apa yang terjadi? Pembantunya itu yang sakit selama musim haji. Dan yang bolak-balik ngurusin makanan ya si nenek yang tadinya dikawal itu. Kenapa? Rupanya si nenek ini sangat kuat keyakinannya. Bilang sama anaknya, enggak usah. Ya kalau mau dikirimkan, niatkan saja untuk mengumrohkan pembantumu. Menghajikan pembantumu. Jangan karena kasihan, jangan. Sebab niatnya kurang kuat nanti pengawal nenek ini. Umrohkan atau hajikan dia, mantapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya dijaga Allah di sana, gitu. Ya tapi karena niatnya si anak dan niat si pembantu yang ngerasa muda dan kuat ini untuk ngawal, gayanya gitu kira-kira. Yang satu punya uang, yang satu tenaganya kuat, malah berbalik ceritanya. Jadi ini sekali lagi merupakan salah satu output penting yang harus kita peroleh ketika kita berhaji. Ketika kita berumrah. Adalah keyakinan kepada janji Allah. Kekuatan untuk senantiasa membenarkan Allah. Ini yang paling penting. Ada 2 hal yang harus kita jadikan target supaya kita bisa berjalan di antara 2 misteri ini dengan baik. 1, yakinlah pada janji baik Allah dan takutlah pada ancaman Allah. Ini puncak keimanan. Kalau kita sudah punya 2. Karena umumnya kita yakin selama logikanya puas, takut selama itu rasional memang kita bakal berbahaya. Tapi kalau itu informasi Allah, kadang kita tidak menjadikannya sebagai takaran. Makanya, Bapak dan Ibu, ini energi-energi penting buat kita semua. Yang muda tidak sombong, yang tua juga tidak tidak lemah.
Iya. Kita nggak tahu siapa yang lebih sehat. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin Waalaikumsalam. pertanyaan saya udah beberapa kali umroh, tapi saya masih banyak tadi yang tidak tahu. Iya. Bahwa ketika kita start untuk tawaf itu dari Hajar Aswad itu kan melambaikan tangan jika tidak bisa menyentuh Hajar Aswad. Betul. Tapi di beberapa tempat ada yang bilang dikecup, yang terakhir kemarin tidak. Pertanyaan satu itu. Yang kedua, juga mengenai Hajar Aswad bahwa wanita itu tidak disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Mungkin itu aja Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan kita saat itu ngecium dulu atau tidak. Dan ketika kita sudah dekat Hajar Aswad, apakah wanita sebaiknya nyium atau tidak gitu. Itu, terima kasih. Baik. Mencium Hajar Aswad. Kalau mampu dan mudah, mencium. Kalau tidak, menggunakan tongkat. Kalau tidak menggunakan tongkat, cukup melambaikan tangan. Nah, pertanyaannya, seandainya pakai tongkat itu harus cium-cium bagian mana tongkat itu kira-kira? Artinya, yang melambaikan tangan, boleh mencium, boleh tidak. Jadi kalau ibu misalnya cukup melambaikan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, juga sudah cukup. Tapi kalau ada yang mencium, jangan disalahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi itu tadi analoginya diantaranya kalau seandainya pakai tongkat, bagian mana tongkat itu yang dicium. Jadi kalau ada yang tidak mencium, itu juga dibenarkan. Ya, karena mencium itu kalau ada Hajar Aswad, kalau nggak ada cukup melambai saja. Ya, jadi nggak mencium. Tapi kalau yang cium ya biarin aja. Dan memang di antara beberapa mazhab ada juga yang gitu. Yang kedua, tentang perempuan. Kalau ada di antara ibu yang memang rasanya kok eman sudah sampai di sini tidak cium Hajar Aswad. Pertama, kalau memang kondisinya memungkinkan, kesehatannya ada, yang ngawal perempuannya juga ada, ya silakan masuk dari sisi perempuan. Masuk, mencium. Itu sunnah. Tapi kalau dikira-kira itu bakal mendatangkan bahaya, tapi ini lagi-lagi tergantung pada niat dan persepsi ya. Tapi kalau kelihatannya kira-kira aduh badan saya begini, kemudian gak bisa, ya gak sunnah lagi jadinya, itu bisa jadi makruh. Ya, bisa jadi makruh kalau memaksakan diri. Sudah jelas-jelas sakit, tenaganya juga lemah, masuk ke Hajar Aswad itu jangan selesai tawaf lagi capek langsung masuk, wah itu gawat itu. Kondisi fisik lagi lemah. Saran saya kalau yang laki-laki mau ke Hajar Aswad, niatkan, tenaganya lagi fresh, kondisinya lagi memungkinkan, datang khusus buat Hajar Aswad. Karena kalau udah satu kali mental mau masuk lagi, itu energi sudah tinggal 50. Belum lagi semangat, dorongan jiwanya lagi. Jadi sekali masuk targetnya harus berhasil. Nah, karenanya sunnah dan tidak sunnahnya perempuan ke Hajar Aswad lebih dilihat pada kondisinya di lapangan. Bahkan bisa jadi makruh atau bahkan haram karena bayar sama joki. Cowok semua lagi. Kok sampai mencium Hajar Aswad aja pakai nyogok kayak begitu. Pakai joki. Jadi haram malah nanti jatuhnya itu. Karena itu sudah bertentangan secara syar'i. Setelah itu si jokinya juga meres lagi. Ya mintanya nggak tanggung-tanggung tuh. Ya, 250 real kalau kelihatan si ibunya ini berani ngelawan. Kalau enggak, tambah lagi dong. Ya. Ustadz mau tanya ya, karena saya kan udah sering umroh ya, Ya. tapi saya pinginnya yang sekarang ini bacanya astagfirullahaladzim aja, boleh nggak gitu? Bacanya apa? Bacanya astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah gitu, minta ampun aja, jadi di dalam tawaf 7 kali itu, Ya. minta ampun aja gitu, Iya isinya ya. boleh nggak itu aja dibaca gitu? Bagus banget, nget. Iya.
Karena cirinya orang yang mabrur umrohnya itu yang diampunkan dari dosa-dosanya. Justru itu yang dimintakan lebih banyak. Jadi prioritas doa di sana itu nanti satu, minta ampun dosa. Yang kedua, akhirat oriented. Dapat surganya dan dihindarkan dari sisa neraka. Itu dua kriteria orang mabrur itu. Jadi kalau ada yang cuma itu bacanya Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atau ditambah wa atubu ilaih. Boleh. Atau ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Kalau perlu diulang, faghfirli. Diulang, faghfirli. Mau 7 kali. Faghfirli, 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 faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagus sekali. Sangat bagus. Terus doa-doa yang lain? Doa yang lain itu banyak yang nggak perlu diminta, itu sudah terwakili sama istighfar. Contoh, Al-Hasan Al-Basri, seorang sahabat Nabi, didatengin orang yang sedang susah ekonominya. Ya, susah ekonomi ini macam-macam deh. Semua yang terkait dengan ekonomi. Apa kata beliau? Istaghfirillah. Beristighfarlah. Terus datang lagi kelompok kedua. Dia bertanya soal apa? Soal keturunan. Ya, soal keturunan dia minta. Beliau bilang, istighfarlah. Kok istighfar lagi? Ini muridnya perhatiin nih. Kemudian, yang satu lagi, minta. Yang pertama tadi soal apa? Ekonomi. Kedua, keturunan. Ya, soal keturunan. Yang ketiga, ini Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yamditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ada orang kesulitan ekonomi, kemudian apa tadi? Keturunan, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan masalah apa sebetulnya berkaitan dengan rezeki. Ya, nanti saya kasih lihat ayatnya. Hasan Al-Basri bilang lagi, istaghfirillah. Setelah penanya ini semua pergi, muridnya komplain. Ya Syekh, si A minta, kamu kasih istighfar. Si B minta doa, kamu kasih. Si C minta ini, suruh istighfar. Gimana sih? Kayak nggak ada yang lain. Alam tasma' qala Allah Ta'ala. Tidakkah kamu mendengar perkataan Allah di dalam kisah Nuh? Wa qultu astaghfiru rabbakum. Dan katakanlah kepada mereka, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah pada Tuhanmu. Yursilis sama alaikum midrara. Akan dicurahkan hujan dari langit berturut-turut dengan deras. Ini rahmat rezeki dari langit. Bukan cuma itu. Wa yumdirikum bi amwalin wa banin. Akan dibanyakan hartamu, akan dibanyakan pula keturunanmu, pegawaimu, orang-orang baikmu. Wa yaj'al lakum jannat. Dan akan dibanyakan lagi kebun-kebunmu, cabang-cabang bisnis barunya, peluang-peluangnya dikasih baru lagi. Wa yaj'al lakum anhara. Bukan cuma kebun yang dikasih, sungainya pun dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau orang beristighfar itu sebetulnya terlalu banyak permintaan yang selama ini banyak, itu nggak perlu disebutin, sudah otomatis itu. Include. Jadi saran saya bukan cuma di tawaf. Nanti ketika bersujud di sana, berbanyak minta ampun. Misalnya setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi gitu,
tambah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Biasanya saya baca itu minimal 3 kali atau bisa 10 kali, tergantung. Kalau jadi imam jangan 10 kali. Kasihan makmumnya. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena ini bacaan sujud dalam riwayat yang lain. Intinya minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu perbanyak di sujud. Minimal 3 kali. Semua yang kita minta itu sudah include ada di situ semua. Ustadz, sekarang ini kan banyak travel-travel yang mempunyai moto umroh sunnah sesuai contoh Rasul. Ya. Nah, saya itu mungkin takut sudah dijelaskan tapi saya belum dengar. Jadi saya ingin langsung dapat penjelasan dari Ustadz. Sebenarnya umroh sunnah sesuai contoh Rasul itu seperti apa? Baik. Dengan tidak bermaksud mendiskreditkan yang lain, seakan-akan yang lain tidak sunnah gitu. So, bahasa ini memang bersayap ini. Jadi, ya kita berhusnuzon dengan yang menyelenggarakan itu ingin sesuai dengan sunnah. Tetapi bukan berarti yang lain juga tidak sunnah. Nah, sekarang umroh yang sunnah seperti apa? Yang semua aktivitasnya itu ada dalilnya. Ya, yang nggak ada dalilnya jangan dipaksain. Itu yang dimaksud keluar dari sunnah. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya kira ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Ya, tentang ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Ini pegang prinsip. Berilmu sebelum beramal. Ini rumusan ini penting sekali. Coba kita lihat orang beragama nih kalau ditanya, kamu kok seperti itu? Udahlah, yang penting kan amalnya. Banyak yang begitu nggak? Dalam beragama, kebanyakan orang menilai dari amal. Ini bahaya. Ada hadis bunyinya begini. Jadi kalau ingin implementasi sunnah. Ada hadis. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainaha wa bainahu atau bainahu wa bainaha illa ba'un aw zira'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'mal bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Ada seseorang disebutkan seorang laki-laki beramalnya seperti calon penghuni surga sepanjang hidupnya. Di penghujung akhir hayatnya, tiba-tiba dia beramal seperti calon penghuni neraka. Artinya takdir mendahulunya. Dan langsung setelah itu dia meninggal. Akhirnya masuklah dia ke dalam neraka. Hadis yang selanjutnya. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'mal bi'amali ahlil jannah fa yadkhulaha. Ada seseorang seumur hidupnya sepertinya calon penghuni neraka. Di penghujung akhir hayatnya tiba-tiba takdir mendahuluinya. Sesudah itu dia mengerjakan amalan seperti calon penghuni surga, meninggal. Maka dia masuk surga. Terbalik ya. Jadi calon penghuni surga masuk, calon penghuni neraka masuk. Hadisnya begini. Diterangkan dengan hadis lain. Ini supaya kita rajin mengikuti sunnah. Gambaran bahwa seseorang mengerjakan seperti calon penghuni surga maksudnya kelihatannya di mata manusia. Ya bedulin nas. Ini kayaknya ini orang baik gitu loh. Menurut ternyata dia yang kelihatannya seperti orang baik ini enggak ada ilmunya berdasarkan agama, cuma moral saja, budi pekerti saja. Yang kelihatannya di mata manusia
bagus. Tapi tidak ada niat yang baik dan tidak ada ilmu yang secara agama. Tiba-tiba menjelang akhir hayatnya, dia sakit. Karena tidak ada niat yang kuat, cuma moral dan budi pekerti saja selama ini. Tidak punya tingkat kesabaran yang tinggi, dia gagal karena setelah itu dia berobat dengan cara yang haram. Mati dalam keadaan seperti itu. Ya masuk neraka. Kejadian gak ini di masyarakat? Banyak. Dari dukun lah, alternatif lah. Yang udah baik selama ini hidupnya, hanya gara-gara tidak tahan sakit, tidak sabar terhadap takdir, mestinya ini pengampunan dosa, ke dukun. Meninggal dalam keadaan begitu. Sebaliknya, ada orang berbuat seperti calon penghuni neraka. Tapi di dalam hatinya, itu ada niat baik, ingin kembali kepada Allah. Ada ingin kembali kepada agamanya. Ada kekuatan ingin belajar agama. Tiba-tiba perjalanannya yang menurut orang lain dia jahat, menurut orang lain ini nakal, menurut manusia. Tapi hatinya dan ilmu yang dia pahami, ini di ruangan saya baru kemarin. Udah 50 tahun dia baru tobat. Karena seumur hidupnya benci sama bapaknya. Sejak umur 10 tahun dia benci sama bapaknya. Ini bapaknya memang awalnya pengusaha. Kecilnya itu kaya raya. Tiba-tiba bapaknya kenal agama. Langsung ingin berjuang. Dan berjihad di jalan Allah. Keras alirannya. Ditinggalkan bisnisnya. Sampai ayahnya kemudian suaka politik. Di luar negeri. Sehingga dia umur 10 tahun sama ibunya hidupnya. Ibunya ilmunya pas-pasan. Tapi anaknya benci sama bapaknya. Walaupun bapaknya seorang mujahid besar. Saya pun belajar sama bapaknya. Baru ketemu minggu-minggu kemarin. Ceritanya. Oke. Apa yang terjadi? Dia benci sama bapaknya. Karena bapaknya pengen masuk surga sendirian. Itulah bahasa sopannya. Akhirnya dia nakal. Dari usia 10 sampai usia 50. Ini nakal. 7 jenis dosa besar dia lakuin semua. Selama di Amerika. Asetnya di Indonesia besar. Dan dia banyak mendukung orang-orang besar di Indonesia. Lewat media yang dia punya. Dia punya. Sampai pada akhirnya ibunya meninggal dunia. Yang menarik. Uang yang dicarinya selama ini tidak sepeser pun dipakai untuk menguburkan, menyelenggarakan jenazah ibunya itu. Padahal ibunya meninggal dalam kondisi di satu negara yang susah sekali. Kondisi administrasi untuk penguburan mayatnya. Tapi artinya, akhirnya, ketika dia kunjungi negara itu, semua pejabat terkait dengan proses penyelenggaraan jenazah ibunya, semua rata-rata mengaku anak angkat ibunya. Saya kalau berkunjung ke rumah bapak ibunya dulu, itu pasti dikasih makan banyak dan pulang biasanya disanguin kita. Dia belum tahu saya ketika dia curhat ingin kembali ke agama. Dan di akhir hayatnya, dia sekarang mau ngelakuin apa saja. Selalu telepon ayahnya dulu, bapaknya dulu. Tetapi hebatnya ibunya. Selama anaknya benci sama bapaknya, tetap ibunya menyarankan agar birrul walidain. Enggak seperti ibu-ibu yang di sono. Nah, kalau nanti kamu sudah besar, jangan kayak bapakmu ya nak. Gitu. Kan banyak tuh anak benci sama bapaknya. Gara-gara siapa? Emaknya sebetulnya yang provokasi. Sekarang luar biasa. Luar biasa, total. Kembali ke agama dan ingin hidup. Dan mati di jalan Allah Subhanahu. Dan sekarang dia mulai belajar lagi ilmunya. Dia belajar lagi hadis setiap hari. Dia cari lagi guru yang bisa mengajarkan dia Quran. Dan ilmu Quran. Karena sebetulnya hidup ini harusnya ilmu yang ini Ustadz. Yang inilah yang sejak kecil saya tidak diajarkan. Saya itu yang saya tahu ya
ya belajar seperti orang sekolah, seperti orang kuliah, seperti orang cari gelar. Saya kira itu ilmu yang sesungguhnya. Ternyata ilmu yang sesungguhnya itu, yang sunnah itu. Makanya kalau dalam Islam, al-ilmu bis-sanad. Yang namanya ilmu yang benar itu ada sanadnya itu. Benar nggak ini sampai? Artinya sampai ke surga, sampai Rasul nggak kira-kira? Kan ada ilmu yang jurusannya bukan jurusan surga itu. Sampai nggak itu ilmu ke sanadnya? Itu menjadi pegangan yang disebut dengan umroh dengan sunnah. Jadi kalau ada teman-teman yang ngomong soal sunnah, ini karena teman-teman ini, dia pengen ilmunya itu bukan nalar. Sekali lagi, kelemahan mendasar kita yang sekolah dan kuliah ini, pertama kali ilmu itu bin nalar, bukan bin talaqi. Ini bahaya. Apalagi yang dinalar perkataan manusia pula, bukan perkataan Tuhannya. Jadi sumber ilmunya bukan dari oase, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Nalar itu dipakai kalau sudah jelas dulu sumbernya. Jangan sampai kita menalar sesuatu yang salah. Baik, jadi kalau ada umroh sunnah, maksudnya Ibu, jadi semua amalan itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan maknyus nggak di hati. Kalau orang kita selama itu maknyus, ya udah dikerjain semua. Akhirnya banyak yang umrohnya beda. Misalnya, nyuci kain ihram pakai air zam-zam buat kafan. Akhirnya apa? Belumut itu di lemari. Anaknya nggak mau juga ngafanin orang tuanya pakai kain berlumut. Apa kata dunia nanti kan gitu. Pelit banget sih lu, sama mak lu aja nggak mau beliin kafan yang baru. Hal-hal seperti itu yang tidak perlu. Jadi mudah-mudahan kita bisa dibimbing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik.